Mari mengendara dengan Honda Brio RS. Ini adalah mobil Honda paling laris di Indonesia, dan unit kita kali ini adalah yang facelift nih ya. Jadi ada beberapa perubahan yang membuat dia makin keren dan makin layak untuk kalian miliki. Misalnya yang pertama, dia dapat tampang depan yang baru, mulai dari grillnya. Dia dapat grill baru dengan logo RS yang baru di bawah sini, sama seperti di WRV dan HR-V yang baru juga. Terus warna chrome-nya dia agak menggelap, jadi kesannya agak-agak dark chrome gitu. Dan untuk lampunya dia dapat lampu utama dan lampu high beam yang sudah LED multi reflektor. Emang sih lampu sennya masih bohlam, tapi sekarang dia juga dapat DRL LED. Di bagian bawah kita dapat bumper yang model baru dan juga ada fog lamp LED yang kecil banget di bagian bawah sini. Jadi kalau malam nyalanya tuh manis banget. Lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian sampingnya yang baru adalah warna velgnya. Iya, dia warna velgnya sekarang dark chrome, jadi lebih sporty dan lebih keren. Tapi untuk ukurannya masih sama di ring 15. Terus sekarang spionnya juga warna hitam, dan ini bisa power folding dan juga ada lampu sennya. Dan untuk di sebelah kanan sana, dia sekarang dapat keyless entry nih. Jadi kalau misalnya kita mau masuk mobil, tinggal pencet tombol aja, nggak usah buka-buka pakai remote lagi. Dan juga dia di dalam ada fitur tombol start stopnya. Dan untuk Brio RS, dia pilarnya warna black dove, sedangkan yang Satya dia warna body. Dan ini adalah yang opsi two-tone untuk warna orange ini. Dan di belakang sini juga ada antena yang masih short pole. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Nah, tadi sempat lupa ya, ini mobil punya side skirt yang bagus banget. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Di bagian belakang emang perubahannya nggak signifikan, cuman ada lampu belakang baru yang sekarang bagian sampingnya di smoke, jadi lebih keren ya. Dan untuk RS ini kita dapat spoiler yang bentuknya sporty banget, terus juga ada rear wiper, dan di bagian bawahnya ada diffuser ala-ala yang ini malah bikin mobilnya makin manis ya. Dan kalau misalnya kita lihat bagian belakangnya, banyak yang bilang ini mirip Civic EP3. Nggak salah sih, lumayan mirip lah. Nah, sekarang kita buka bagasinya ya. Ada sensor parkir juga di bawah. Nah, bagasinya ini untuk sebuah mobil city car ini tuh gede loh. Koper cabin size masih muat, terus backpack gitu-gitu juga masih bisa. Dan kalau misalnya kita lihat di bawahnya ada ban serep. Kita juga dapat P3K ya. Jadi oke banget nih buat bawa-bawa barang, masih bisa banget. Nah, sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Masuk ke kabin belakang, meskipun mobil ini adalah mobil yang super kecil, tapi kabin belakangnya lega banget. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan legroomnya masih lega banget, dan kaki kita tuh juga masih bisa masuk ke kolong jok driver meskipun sedikit ya. Headroom juga ini masih relatif lega, dan di belakang sini senderannya juga nggak tegak-tegak banget, tapi juga nggak terlalu nyender. Dan di belakang sini kita juga dapat dua seat back pocket. Emang sih nggak ada armrest, tapi ada headrest 3 buah, dan juga ada seat belt yang udah 3 titik. Power window ada di sebelah kanan sini, dan kita juga dapat cup holder 1 buah di bawah sini. Di atas nggak ada lampu, tapi ada grab handle yang modelnya fix, dan ini plafonnya warna hitam, jadi kesannya sporty banget. Ya oke lah, untuk kita misalnya jalan-jalan berempat pakai mobil ini tuh masih bisa terakomodir dengan baik. Sekarang kita pindah ke bangku depan. Nah, untuk interior bagian depan ada beberapa hal yang baru di sini. Misalnya yang paling jelas adalah instrumen cluster yang sekarang dia jauh lebih bagus dibanding yang sebelumnya. MID-nya jauh lebih lengkap, kita bisa nampilin odometer, ada range, trip A, trip B, dan juga ada jam. Dan ini warnanya juga jauh lebih bagus ya, dia sekarang warnanya ringnya tuh amber, dan jarumnya warna merah. Sporty banget, RS banget. Terus juga ada aksen merah di bagian dashboard, ini sebenarnya dari RS yang sebelumnya udah ada. Tapi untuk karbon di bagian sini, sekarang dia jadi glossy ya, kalau dulunya kan doff. Nah, untuk di bagian setir dia masih sama nih, sayangnya emang belum kulit, tapi tetap dapat audio steering switch, tuas-tuas lampu dan wiper juga tetap sama. Di kanan sini ada storage untuk naruh kartu, dan ada power window yang sekarang ada tombol buat lipat spion ya. Jendela, oh iya, sekarang dia sudah auto up, kalau dulu kan auto down doang. Head unitnya ini meskipun terlihat kecil, tapi dia sudah layar touchscreen dan ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi udah top banget ya. Di bawah ada AC digital yang ada semburannya, ada 2 nih, bisa ke muka dan bisa ke muka dan kaki. Tapi emang belum selengkap yang lain karena bisa sampai ke front defogger. Mobil ini belum ada ya. Spion tengah dia day night view. Di sini ada glove box yang lumayan besar, dan di bawahnya AC tuh ada tempat penyimpanan yang muat banyak ya. Ini bisa muat handphone dan juga tas mix atau semacamnya. Di bawahnya juga dia ada
colokan 12 volt, dan ada 2 buah cup holder. Tuas transmisi ada di sebelah sini, dan rem tangannya masih model manual. Gak heran mobil ini sering dipakai untuk slalom karena rem tangannya ini emang greget banget ya. Nah, joknya nih bahannya fabric dengan aksen merah dan juga ada red stitchingnya, bagus sekali. Plafon di atas nggak ada apa-apa, warnanya hitam, dan untuk sun visor di kanan ada kaca, di kiri juga ada kaca, tapi nggak ada penutupnya. Emang sih mobil ini tuh simple banget. Jadi gimana sih rasa berkendaranya si Honda Brio RS ini? Karena kesimpulannya dia, apakah dia enak untuk dikendarai atau membosankan? Makanya sekarang kita langsung aja coba jalan si Honda Brio RS ini. Mungkin cocok ya buat kalian-kalian yang baru lulus SMA, mau kuliah, harusnya sih cocok pakai mobil ini. Yuk kita berkendara dengan Honda Brio RS facelift. Berkendara dengan Honda Brio RS facelift, bagaimana rasanya? Oke, jujur pertama kali yang gue rasakan adalah mobilnya super nimble dan gampang banget gitu ya dibawa ke mana-mana, nyelip-nyelipnya enak, terus juga radius putarnya kecil. Jadi ini mobil memang cocok banget untuk dipakai di jalanan perkotaan. Memang sebelum adanya Wuling REV, menurut gue rajanya city car adalah Honda Brio. Karena dia kecil, tapi juga enak untuk dikendarai. Seenak apa? Seenak Honda pada umumnya. Jadi bisa dibilang meskipun ini adalah Honda termurah ya untuk si Brio ini, tapi driving feel-nya itu masih Honda banget. Mulai dari remnya dia tuh pakem dan padat banget. Jadi kita tuh pede misalnya amit-amit mau late braking, itu dijamin dapat asal kecepatannya masih di tahap yang wajar. Terus yang kedua adalah handlingnya. Iya, handlingnya ini masih sangat amat Honda. Dia presisi, dia seperti laler ya kalau kata Om Fitra, dan steering feedbacknya juga masih oke banget. Terus yang ketiga adalah body rollnya sih ya. Body roll juga minim karena memang bantingan si Brio RS ini sedikit lebih keras dibanding Brio yang tipe Satya. Jadi harap dimaklumi karena dia adalah varian yang road sailing atau RS. Jadi ya kalau misalnya kita lewatin speed trap kayak gini nih, nah itu tuh berasa tuh dibanding yang varian Satya. Tapi kan balik lagi, kompensasinya nyetirnya enak banget. Nah sekarang kita bahas mesinnya nih ya. Mesinnya pakai 1200 cc iVTEC dengan tenaga 90 PS dan torsi 110 Nm dengan transmisi yang CVT. Cukup buat dalam kota, cukup banget, tenaganya ngisi. Ya tapi memang bukan mobil performance ya, jadi ya udah aja gitu. Cuman gak yang bolot juga, ini masih bisa diajak lari. Cuman emang Brio ini dari dulu terkenal dengan limiternya di 145, jadi ya demi safety nggak bisa kenceng-kenceng banget. Toh juga kita mau kemana sih ngebut-ngebut gitu. Yang penting kan mobilnya bisa lah kalau misalnya kita mau ajak high speed, masih sanggup nih mobil. Dan balik lagi ya dengan kehondaannya ini tuh memang nyetirnya tuh jadi menyenangkan banget nyetir Brio ini. Nah soal kegedapan kabinnya gimana? Jujur untuk harganya sih sewajarnya ya. Dia ya road noise-nya khasnya Honda masih masuk. Suara dari luar juga masih masuk. Bisa sih kalau ditambahin peredam ya. Jadi lebih jadi lebih anteng gitu untuk suara road noise-nya dari luar dan juga dari ban. Tapi ya nggak sampai yang mengganggu banget lah, masih sewajarnya lah untuk sebuah mobil yang bisa dibilang ini kelasnya menengah ya. Tapi meskipun begitu masih ada beberapa kekurangan yang menurut gue harusnya bisa diimprove oleh Honda. Misalnya yang pertama adalah joknya yang ini tuh masih nggak punya head adjuster, sayang banget. Padahal rival-rivalnya tuh udah punya. Terus yang kedua, ini nih tombol steering switch masih kebalik. Panahnya di volume, tapi plus minusnya ada di buat ganti stick track. Kan agak lucu ya, dari tadi gua agak kebalik-balik nih, mau ngecilin volume sama mau ganti lagu. Terus yang terakhir adalah setirnya sih ya, tadi ya udah gue bahas, setirnya belum kulit. Padahal si rival utamanya yaitu Toyota AG GR Sport, dia sudah pakai leather steering wheel yang bagus banget. Dan tambah satu lagi deh, gak ada pedal shift. Agya tuh udah punya pedal shift. Jadi untuk nextnya mungkin dari Honda bisa ngasih improvement
kayak gitu. Dan sekarang kita bahas nih soal kenapa mobil ini jadi best sellernya Honda gitu. Padahal bisa dibilang harganya lumayan tinggi ya untuk kelasnya, di 258 jutaan gitu. Jawabannya sebenarnya simple, yang tadi udah gue jelasin. Mobilnya nimble pertama, kedua dia driving feel-nya masih Honda banget, masih enak banget buat dibawa. Ketiga, dia mesinnya cukup bertenaga. Keempat, konsumsi bahan bakarnya nih, untuk rute dalam kota kalau misalnya kita nyetirnya nyantai gitu ya, bisa 1:18, udah kayak mobil hybrid. Dan untuk rute luar kota mungkin di atas 120. Ini seboros-borosnya gue aja, gue pakai di 114. Bayangin 114 dalam kota untuk mobil yang tidak hybrid, itu kan luar biasa sekali. Makanya menurut gue sih pantas banget mobil ini menjadi best sellernya Honda di Indonesia. Angka memang tidak berbohong ya, kalian bisa cek di Instagram Berkendara untuk penjualannya Brio, itu tuh angkanya pasti tinggi. Dan gue sekarang pun jadi nggak heran, ternyata di jalan banyak banget kan Brio, mau RS mau Satya gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, misalnya kalian baru lulus SMA, mau kuliah, pengen mobil yang kecil, sebenarnya Satya udah cukup banget. Kalau RS itu hanya pemanis lah ya, dari body kitnya, dari suspensinya yang sporty, itu bisa dibilang hanya tambahan fiturnya aja, tambahan dari mobilnya gitu. Satya tuh udah cukup banget. Bahkan Satya lebih empuk buat dalam kota, bahkan lebih enak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu yang RS ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk impresi berkendara kita mengenai Honda Brio RS facelift ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka video ini, subscribe ke YouTube kita, dan juga komentar di bawah ya. Main-main ke Instagram kita di @berdautkendara, TikTok kita di @berdautkendara, dan website kita di www.kendara.id. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye-bye.